Jauh di dalam rimbunnya hutan tropis dan hamparan savana Pulau Jawa, hiduplah salah satu mamalia besar paling ikonik sekaligus misterius di Indonesia, banteng Jawa. Satwa endemik ini bukan sekadar hewan pemamah biak biasa. Di balik tubuhnya yang kekar dan sorot matanya yang tajam, tersimpan kisah tentang kemampuan beradaptasi, perilaku yang unik, serta perjalanan evolusi yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Banteng Jawa dikenal sebagai simbol kekuatan alam liar. Tubuhnya berotot, kakinya kokoh, dan tanduknya melengkung anggun, membuat penampilannya begitu berwibawa. Namun, daya tarik satwa ini tidak hanya terletak pada ukurannya. Salah satu keunikan paling mencolok adalah perbedaan penampilan antara jantan dan betina, atau yang dikenal sebagai dimorfisme seksual. Menariknya, perbedaan tersebut tidak langsung terlihat sejak lahir. Semua anak banteng, baik jantan maupun betina, memiliki warna bulu coklat kemerahan cerah yang hampir identik dengan induknya. Pada masa muda sangat sulit membedakan jenis kelamin mereka hanya dari warna tubuh. Mereka tumbuh dengan penampilan yang hampir sama hingga memasuki usia remaja. Perubahan mulai terjadi ketika banteng jantan mencapai kematangan seksual. Peningkatan hormon testosteron secara perlahan memicu transformasi warna bulu yang sangat mencolok. Warna coklat kemerahan mulai memudar, kemudian berubah menjadi coklat gelap hingga akhirnya menjadi hitam legam yang mengilap. Sementara itu, banteng betina tetap mempertahankan warna coklat kemerahannya sepanjang hidup. Transformasi ini bukan sekadar perubahan warna, melainkan bagian dari strategi alami warna hitam pada jantan dewasa menjadi penanda kematangan, kekuatan, dan status sosialnya di dalam kawanan. Meski warna tubuh jantan dan betina berbeda, seluruh banteng Jawa seakan mengenakan seragam kebanggaan yang tak pernah lekang oleh waktu. Di ujung moncongnya selalu terlukis warna putih bersih. Sementara di bagian pantat terdapat bercak putih besar berbentuk hati atau oval. Layaknya lambang khas yang membedakan setiap prajurit belantara. Keempat kaki mereka pun dibalut warna putih dari lutut hingga ke telapak, menciptakan kesan seolah-olah mereka selalu memakai kaus kaki putih yang rapi. Ajaibnya, meski harus melintasi lumpur, semak, dan hutan yang basah, corak alami itu tetap menjadi identitas elegan yang membuat banteng Jawa tampak gagah sekaligus anggun di tengah alam liar. Namun, pesona banteng Jawa tidak berhenti pada penampilannya saja. Kehidupan sosial mereka justru menyimpan kisah yang jauh lebih menarik. Jika banyak orang mengira hewan bertubuh paling besar otomatis menjadi pemimpin, banteng Jawa justru menunjukkan bahwa kebijaksanaan seringkali lebih berharga daripada sekadar kekuatan fisik. Kenyataannya justru berbeda. Kawanan banteng Jawa menganut sistem matriarki, yaitu kelompok yang dipimpin oleh seekor betina senior, si Nyonya Tua. Dialah sosok yang menjadi pusat pengambilan keputusan. Usia yang panjang telah memberinya pengalaman yang tidak dimiliki anggota lain, sehingga seluruh kawanan mengikuti arah dan nalurinya. Betina tua itu bagaikan pemandu ekspedisi yang telah menghafal setiap sudut hutan. Ia mengetahui padang rumput mana yang paling subur ketika musim kemarau datang. Ia juga hafal lokasi sumber air yang masih tersisa saat sungai mulai mengering. Bahkan, melalui pengalaman bertahun-tahun, ia mampu mengenali jalur yang paling aman untuk menghindari ancaman pemangsa maupun gangguan manusia. Di belakang kepemimpinannya, anggota kawanan berjalan dengan disiplin. Anak-anak banteng berada di posisi yang paling terlindungi,
Sementara betina dewasa lain membantu mengawasi setiap pergerakan kelompok. Kebersamaan mereka membentuk barisan yang tenang, tetapi selalu siap bereaksi ketika bahaya datang. Seperti sebuah keluarga besar, setiap individu memiliki peran yang saling melengkapi. Lalu, di mana peran sang jantan dewasa? Meski bukan pemimpin harian, kehadirannya tetap sangat penting. Ia lebih berperan sebagai pelindung dan pesaing dalam musim kawin. Ketika ancaman muncul atau ketika harus memperebutkan kesempatan berkembang biak. Tubuhnya yang besar dan tanduknya yang kuat menjadi benteng pertahanan bagi kelangsungan keturunannya. Di luar musim kawin, jantan dewasa umumnya memilih hidup menyendiri atau membentuk kelompok kecil yang hanya beranggotakan sesama jantan muda. Kelompok ini sering disebut bachelor herd. Mereka menjelajahi hutan secara terpisah, menunggu waktu ketika cukup kuat untuk bersaing memperebutkan pasangan dan meneruskan garis keturunan. Sistem kehidupan ini menunjukkan bahwa di alam liar, kepemimpinan tidak selalu dimiliki oleh yang paling besar atau paling kuat. Banteng Jawa mengajarkan bahwa pengalaman, naluri, dan kemampuan mengambil keputusan seringkali menjadi kunci utama bagi kelangsungan hidup sebuah kelompok. Kekuatan fisik memang penting, tetapi kebijaksanaanlah yang menjaga kawanan tetap utuh melewati berbagai tantangan. Jangan terkecoh oleh tubuh banteng Jawa yang besar dan kekar, dengan bobot yang dapat mencapai ratusan kilogram. Mereka tampak seperti raksasa yang berjalan tenang di antara pepohonan hutan. Namun, di balik penampilan gagah itu tersembunyi kelincahan yang sering kali mengejutkan. Saat bahaya datang, tubuh yang semula tampak berat itu berubah laksana anak panah yang melesat, memanfaatkan kekuatan otot kaki yang padat untuk berlari dengan kecepatan tinggi menembus rimbunnya belantara. Ketangkasan mereka bahkan membuat banyak orang sulit percaya. Banteng Jawa mampu melompati rintangan tinggi, termasuk pagar setinggi sekitar 2 meter, dengan gerakan yang begitu ringan dan mantap. Pemandangan itu ibarat melihat sebongkah batu besar yang tiba-tiba memiliki sayap, atau seekor kucing yang dengan santainya melompati meja tanpa menjatuhkan apapun. Alam telah membentuk mereka sebagai perpaduan sempurna antara tenaga, keseimbangan, dan kecepatan. Kemampuan luar biasa tersebut bukan sekadar untuk memamerkan kekuatan. Di alam liar, setiap lompatan dan setiap hentakan kaki adalah senjata untuk menyelamatkan diri dari ancaman. Ketika dikejutkan oleh predator atau gangguan lainnya, mereka mampu bereaksi hanya dalam hitungan detik. Di tengah hutan yang dipenuhi semak, batang pohon tumbang, dan jurang kecil, kelincahan menjadi pembeda antara hidup dan mati. Kehebatan banteng Jawa juga terlihat dari cara mereka menjaga kesehatan tubuh. Sebagai pemakan tumbuhan yang mengonsumsi rumput, daun, dan ranting dalam jumlah besar, sistem pencernaan mereka harus bekerja tanpa henti. Untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh, mereka memiliki kebiasaan mengunjungi kawasan asinan alami, yaitu tempat yang kaya akan garam dan mineral. Di beberapa wilayah, mereka bahkan rela berjalan jauh hingga ke pesisir hanya untuk menjilat endapan garam atau meminum sedikit air laut. Bagi banteng Jawa, garam bukan sekadar pelengkap, melainkan anugerah alam yang menjadi obat. Mineral-mineral alami membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus dipercaya membantu mengurangi beban parasit di saluran pencernaan. Seolah-olah hutan telah menyediakan apoteknya sendiri. Sementara pantai menjadi ruang perawatan alami yang tak pernah tutup.